Kamu lagi jalan ngelewatin tempat yang familiar, duduk santai di bus atau cuma lagi scrolling HP. Semuanya terasa normal, tapi tiba-tiba aja tanpa alasan yang jelas, sesuatu di dalam diri kamu berubah. Tadinya kamu baik-baik aja, lalu mendadak energimu turun drastis. Dada terasa berat, ada rasa gelisah yang menusuk, dan tiba-tiba banget kamu pengen nangis. Padahal gak ada apa-apa, gak ada kabar buruk, gak ada pertengkaran, gak ada pemicu yang jelas. Pernah ngalamin kayak gitu? Di video ini kita akan bahas fenomena yang sangat nyata tapi sering disalahpahami, yaitu kesedihan bawah sadar. Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika emosi muncul seolah-olah tanpa alasan? Apa itu kesedihan bawah sadar? Secara psikologis, ini bukan diagnosis resmi, tapi sebuah istilah untuk menggambarkan emosi yang muncul tanpa penyebab sadar yang jelas. Faktanya, otak kamu itu kayak mesin yang bekerja 24 jam. Ia memproses memori, asosiasi, emosi yang belum selesai, dan stres yang tersimpan di tubuh. Bahkan saat kamu nggak menyadarinya, kadang kesedihan bukan diciptakan pada saat itu, melainkan baru dilepaskan pada saat itu. Ada 3 alasan utama kenapa ini terjadi. Pertama, memori emosional dan asosiasi. Otak menyimpan kenangan bukan cuma sebagai cerita, tapi sebagai pola emosional. Bau parfum tertentu, melodi lagu, atau suasana tertentu seperti sore hari. Meskipun pikiran sadarmu nggak inget kenapa hal itu penting, sistem sarafmu inget gimana rasanya dulu. Ini disebut memori implisit. Tubuhmu bereaksi sebelum logikamu sempat menjelaskan. 2. Emosi yang ditekan atau tertunda. Saat hidup lagi sibuk atau penuh tekanan, otak kita masuk ke mode bertahan hidup. Ia menunda proses emosi demi menyelesaikan tugas. Nah, pas keadaan akhirnya melambat dan kamu udah ngerasa aman, emosi yang tertunda itu baru berani muncul ke permukaan. 3. Kelelahan mental atau burnout. Kadang kesedihan adalah cara tubuh nyampein kalau baterai emosionalmu udah lowbat. Pas kamu lagi burnout, penyangga emosimu menipis. Hal-hal kecil terasa berat dan momen netral pun terasa hampa. Terus, apa sih yang harus aku lakuin kalau kesedihan itu datang tiba-tiba? Ada 3 langkah praktis yang bisa kamu lakukan. Pertama, beri nama pada emosi. Katakan dengan lembut, aku lagi ngerasa sedih sekarang, dan aku nggak perlu alasan untuk itu. Validasi sederhana kayak gini ngebantu menenangkan sistem regulasi di otakmu. Kedua, periksa tubuh sebelum pikiran. Coba tanyain ke diri sendiri, jangan-jangan aku lagi lapar, kurang tidur, atau terlalu banyak stimulasi. Kadang, rasa sedih adalah sinyal fisik yang disalahartikan sebagai masalah emosional. Ketiga, beri ruang bukan jawaban. Kamu nggak perlu langsung cari solusi atau berusaha memperbaiki perasaan sedih saat itu juga. Biarin aja rasa itu ada tanpa menghakiminya. Seringkali emosi bakal lebih cepat selesai kalau nggak kita interogasi. Ngerasa sedih sesekali itu normal banget, dan perasaan sedih tanpa alasan seringkali berarti pikiran dan tubuhmu lagi berkomunikasi secara halus. Belajar dengerin diri sendiri tanpa rasa takut atau menyalahkan adalah bagian dari kedewasaan emosional. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus sampai ngeganggu hidupmu, jangan ragu buat cari bantuan profesional ya. Jujur aku penasaran, coba deh kamu tulis di kolom komentar, kapan terakhir kamu ngerasa sedih tanpa alasan dan di momen apa? Terima kasih sudah menonton channel Paham Diri dan semoga bermanfaat.